Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kartika dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membuat tugas, yaitu membuat storyboard dari mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran PAI. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan membahas tentang tema yang berjudul Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud. Materi pembahasan pada kali ini ada 3. Yang pertama, sujud syukur, kedua, sujud sahwi, dan ketiga, sujud tilawah. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Ternyata, di samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Kemudian tentang dasar hukum sujud syukur. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Bakrah anna nabiyya kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian saya tambahkan ya teman-teman untuk pembahasannya, karena tadi dalam PPT untuk mempersingkat saja, saya akan menjelaskannya lewat pembahasan kali ini. Kemudian ada sebab-sebab melakukan sujud syukur, antara lain pertama, mendapatkan nikmat dari Allah, kedua, terhindar dari bahaya ataupun kesusahan yang besar. Kemudian bagaimana sih tata cara melakukan sujud syukur? Nah, saya akan membahas juga ya. Yang pertama, menghadap ke kiblat ya. Jadi teman-teman ketika melakukan sujud syukur harus menghadap ke kiblat ya. Kemudian yang kedua, niat untuk sujud syukur. Dan yang ketiga, sujud syukur, sujud dalam sholat dengan membaca doa. Jadi sujud seperti biasa ya teman-teman dalam sholat. Namun teman-teman harus membaca doa sebagai berikut, yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, yang keempat yaitu duduk kembali, yang kelima salam. Baik, yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang dasar hukum sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an falyatrih syakka walaini ala mastayaqana summa yasjudu sajadataini qabla ayyuslama. Rawahu Ahmadu wa Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian saya akan menambahkan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti ruku, i'tidal, atau sujud. Kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca kunut untuk orang yang membiasakan kunut.
Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Kemudian saya juga akan menambahkan tentang tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar ya. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Yang keempat yaitu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Baik, lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu tentang sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah ya teman-teman. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Kemudian kita lanjut kepada dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "An Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra bisajdatin kabara wa sajadana ma'ahu." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, saya akan menambahkan ya teman-teman tentang sebab-sebab sujud tilawah. Nah, sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengar bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah itu jumlahnya ada 15. Yang pertama yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 206, kedua Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, ketiga Quran surat An-Nahl ayat 49, keempat Quran surat Al-Isra ayat 109, kelima surat Al-Hajj ayat 18, keenam surat Maryam ayat 58, ketujuh surat Al-Hajj ayat ke-77, kedelapan surat Al-Furqan ayat 60, ke-9 surat An-Naml ayat 25, ke-10 ayat sajadah surat sajadah ayat ke-15, ke-11 surat Shad ayat 24, ke-12 Quran surat Fusilat ayat 38, ke-13 Quran surat An-Najm ayat 62, ke-14 Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang ke-15 yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 19. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan tentang syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Jadi teman-teman ketika akan melakukan sujud tilawah itu harus bersih dari hadas dari hadas maupun hadas kecil maupun hadas besar ya. Yang kedua yaitu menghadap kiblat, dan yang ketiga menutup aurat. Kemudian saya juga akan menambahkan tentang rukun sujud tilawah. Yang pertama Niat. Jadi untuk sujud tilawah juga membutuhkan niat ya teman-teman. Kedua takbiratul ihram. Ketiga sujud satu kali diawali takbir. Yang keempat duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud. Jadi duduk setelah sujud itu beserta memakai tumaninah tetapi tidak membaca tasyahud. Yang kelima yaitu salam. Kemudian saya juga akan menambahkan tentang tata cara sujud tilawah. Yang pertama berdiri menghadap kiblat. Jadi teman-teman ketika akan melakukan sujud tilawah harus menghadap ke kiblat ya. Yang kedua yaitu berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat sujud satu kali. Nah, dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian yang kelima yaitu duduk sejenak. Yang keenam yaitu salam. Baik, untuk poin selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu tentang hikmah dari melakukan sujud-sujud seperti sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu di antara beberapa sujud ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya hikmah yang dapat kita ambil, namun saya hanya menyantumkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, jadi jiwa akan lebih tenang ya.
Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu dijauhkan dari godaan setan, kemudian lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang selalu dibaca, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya teman-teman video pembelajaran atau storyboard yang saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.